2030 program studi informatika. Di sini saya akan membuat video untuk nilai remedial mata kuliah matematika 2 dan saya akan menjelaskan ODE, Orde 2 parsial ataupun PDP, persamaan diferensial parsial. Dalam fenomena nyata, sebuah nilai sering kali bergantung pada lebih dari satu variabel independen. Contohnya adalah simpangan sinar gitar U. Simpangan sinar gitar U. Nah, yang bergantung pada posisi nilai X, di mana kita melihat senar tersebut. Waktu T, kapan kita melihatnya? Hal ini menghasilkan fungsi multivariabel. U memiliki fungsi X dan T, sehingga turunan bisa tidak lagi cukup dan harus menggunakan turunan parsial. Kita lanjut ke notasi dan simbol. Nah, ini bisa disebut do ataupun del. Nah, ini adalah ciri khasnya parsial. Turunan parsial pertama terhadap X ditulis sebagai do U do X atau secara ringkas UX. Berarti kita tulis do U do X ataupun secara ringkas itu UX. Lalu turunan parsial kedua ditulis do pangkat 2 U per do X pangkat 2. Atau secara ringkasnya apa? UXX. Lanjut kita ke aturan emas turunan parsial. Nah, turunkan terhadap variabel yang diminta dan anggap variabel lainnya hanya sebagai angka konstanta. Berarti kita misalnya mencari X, si Y-nya itu kita anggap konstanta. Sebaliknya kita misalnya mencari Y, berarti si X-nya itu menjadi konstanta. Berarti kita harus fokus terhadap X ataupun fokus terhadap Y. Lanjut contohnya. Contohnya U memiliki fungsi X, Y sama dengan 4 X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, pertama-tama kita akan menurunkan si X-nya dulu, baru si Y-nya. Berarti si Y-nya kita anggap apa? Konstanta. Tidak kita hitung dulu. Berarti kita fokus ke si X. Berarti UX sama dengan, nah saya akan menulis ulang lagi 4X pangkat 3 Y 2. Berarti kita turunkan X-nya sama dengan, kita turunkan X-nya 4, karena X-nya itu pangkatnya 3, kita turunkan. Berarti 3X pangkatnya berkurang jadi 2 Y pangkat 2 sama dengan 4 kali 3 berapa? 12 X 2 Y 2. Nah, ini adalah hasil turunan dari UX. Sekarang kita cari apa? UY sama dengan, kita tulis ulang 4X pangkat 3 Y pangkat 2. Karena kita akan menurunkan Y, berarti si X itu menjadi konstanta. Kita seakan-akan tidak dianggap tulis 4X pangkat 3 Y-nya kita turunkan 2 sama dengan, nah tinggal dikali 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 8X pangkat 3 Y. Nah, ini adalah hasil turunan dari Y dan ini adalah hasil turunan dari X. Nah, langsung kita lanjut ke order 2. Karena ini order 1, kita balik lagi ke order 2. Nah, ini saya hapus. Contoh order 2-nya ya. Contoh dari order 2. U memiliki fungsi X T sama dengan berapa? Sin 3X dikali cos 2T. Nah, kita langsung menurunkan. Pertama-tama kita akan menurunkan X terlebih dahulu, baru T. Ingat, karena ini adalah sin dan cos, jika sin itu diturunkan menjadi cos. Jadi hitungannya, gambarnya seperti ini.
Pertama, sin diturunkan menjadi cos. Cos diturunkan menjadi min sin, dan min sin diturunkan menjadi min cos. Setelah min cos ini, jika tidak ditemukan, maka dia kembali lagi karena ini adalah loop, pengulangan. Nah, kita lanjut ke sini. Karena kita akan menurunkan x terlebih dahulu, berarti kita tulis ux sama dengan, tulis dulu soalnya, sin 3x dari cos 2t. Nah, sama dengan, baru kita turunkan tadi, sinnya kita turunkan menjadi cos. Nah, 3x cos 2t. Nah, ini langsung kita turunkan juga si 3-nya. Caranya gimana? Kita mengeluarkan si 3-nya itu dengan dikali. Dan 3-nya kita kali dengan cos, berarti 3 cos 3x cos 2t. Ingat ya, kalau ini kita anggap persanta terus, jadi kita tidak hitung. Nanti kita hitungnya di ut. Ini adalah hasil dari ux. Karena ini adalah turunan order 2, berarti kita lanjut ke uxx. Kita turunkan lagi ux-nya. Uxx sama dengan, kita ambil dari hasil ux-nya tadi, 3 cos 3x cos 2t. Nah, baru kita turunkan 3, cosnya diturunkan menjadi apa tadi? Cos min sin, berarti min sin 3, 3-nya kita turunkan, cos 2t. Nah, 3-nya kita simpan di sini, turunkan kali 3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti 9 dikali min sin, berarti tulisannya berapa? Min 9 sin 3x cos 2t. Nah, ini adalah hasil dari uxx-nya. Kita lanjut ke ut-nya. Ut. Ingat ya, kalau kita ingin menghitung ut, berarti si ux-nya ini kita tidak anggap. Kita tulis soalnya, sin 3x cos 2t. Kita fokus di cos 2t ini. Kita langsung turunkan. Kita turunkan, cos diturunkan menjadi min sin. Nah, dan si 2-nya ini kita turunkan menjadi kali 2. Hasil dari ut-nya sin 3x. Nah, 2-nya ini kita kalikan dengan min sin, berarti min 2 sin 2t. Nah, ini adalah hasil dari ut-nya. Kita lanjut ke utt. Utt dengan kita ambil dari hasil ut-nya, sin 3x min 2 sin 2t. Kita turunkan sin 3x. Nah, kita ini menulisnya kita pisahkan lagi, 2 min sin 2t kali, kita keluarkan ini 2. Yang hasilnya sin 3x 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Min sinnya kita turunkan menjadi min cos 2t. Baru kita kalikan, 4 dikali min cos sama dengan sin 3x, 4 kali min cos berarti min 4 cos 2t. Nah, ini adalah hasil dari UTT. Nah, begitulah.
Kalau kita fokus ke UX, berarti kita selesaikan UX-nya terlebih dahulu, UT-nya menjadi konstanta. Dan ketika kita menghitung UT-nya, UX-nya kita menjadikan konstanta, kita fokus menyelesaikan UT-nya. Kita lanjut, definisi dan model PDP populer. Persamaan diferensial, parsial ataupun bisa disebut PDP adalah persamaan yang memuat fungsi multivariabel beserta turunan-turunannya. Model yang paling dikenal meliputi persamaan gelombang, persamaan panas. Nah, persamaan gelombang digunakan untuk rambatan sinyal kabel optik dan bergetar mekanis. Rumusnya UTT sama dengan C kuadrat UXX. Persamaan panas digunakan untuk penyebaran panas dan algoritma image blurring. Rumusnya UT sama dengan A kuadrat UXX. Nah, kita lanjut struktur persamaan gelombang satu dimensi. Persamaan. Nah, saya akan membuat contohnya. Saya hapus dulu. Gelombang satu dimensi. Persamaan. Nah, do kuadrat Q per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat Q per do X kuadrat, atau UTT sama dengan C kuadrat UXX. Fungsi U X T simpangan atau amplitudo gelombang. UTT percepatan gelombang turunan posisi 2 kali terhadap waktu. Nah, UX kelengkungan bentuk gelombang turunan 2 kali terhadap jarak. Sedangkan C adalah konstanta kecepatan rambat gelombang. Cara memverifikasi solusi PDP. Langkah-langkah untuk membuktikan apakah sebuah fungsi merupakan solusi dari sistem PDP. 1. Turunkan parsial yang ada di ruas kiri persamaan. 2. Cari turunan parsial yang ada di ruas kanan persamaan. 3. Bandingkan keduanya. Jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka itu adalah solusi. Lanjut ke pengingat aturan rantai chain rule. Turunkan fungsi luarnya dahulu, lalu kalikan dengan turunan fungsi di dalamnya. Nah, menurunkan X min CT. Nah, menurunkan X, anggap T dan C sebagai angka mati. Hasil turunannya adalah 1. Turunan terhadap T dianggap X sebagai angka mati. Hasilnya turunannya adalah min C. Kita lanjut membuktikan apakah U memiliki fungsi T sama dengan sin. Pokoknya kita tulis dulu soalnya. Kita hapus dulu ini ya. Membuktikan apakah fungsi U X T sama dengan sin X min CT adalah solusi dari UTT sama dengan C kuadrat UXX. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya. Berarti kalau kita akan menurunkan UX, UT-nya kita anggap sebagai konstanta. Pertama-tama kita akan menurunkan UX. Sama dengan kita tulis soalnya sin X min CT. Nah,
Kita turunkan, sin diturunkan menjadi apa? Cos. Si X yang diturunkan menjadi kali 1, karena kali 1 ya sama aja, berarti langsung tulis saja CT. Ini adalah hasil dari UX, kita turunkan lagi UXX sama dengan cos, kita turunkan menjadi min sin. Begitu juga X kita turunkan karena menjadi 1, gak usah ditulis, berarti X CT. Lalu kita ke UT. Nah, kita langsung masukkan solusinya. Berarti ini solusinya kan, UXX-nya berapa? C2. Berarti UXX kita masukkan C2 dikali min sin. Berarti kita tulis min C2 sin X min CT. Nah, ini adalah hasil dari UXX. Lanjut kita ke UT. UT. Soalnya sin X CT. Langsung kita turunkan lagi. Sin diturunkan menjadi apa? Cos. Nah, kita turunkan min CT-nya. Tulis X min CT. Keluarkan min CT-nya, min C. Nah, sama dengan min C cos dalam kurung X min CT. Kita lanjut ke UTT. UTT sama dengan, kita ambil soalnya min C cos X min CT. Nah, baru kita turunkan min C, kita turunkan cosnya menjadi apa? Min sin. Nah, min sin. Apa namanya ini? X, kita turunkan min CT-nya lagi kayak tadi, min C. Min C dikali min C sama dengan C kuadrat. Lalu C kuadratnya itu dikali dengan min sin, berarti ditulisnya min C kuadrat sin X min CT. Nah, ini adalah hasil dari UTT. Lalu kita bandingkan. Lihat, kita bandingkan di sini hasil dari UXX-nya dan UTT-nya. Lihat, min C, sin. Nah, sama semua. Berarti kita mendapatkan solusi yang sama. Karena ini sudah terbukti, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.